Welcome to Peng Peng Peng. Gimana dok? Ya, di Susangker Jogja nih saya nyuci sepatu. Mau konten apa tuh? Mantep ya. Mau kesehatannya bisa dok? Apa? Nyuci sepatu. Bisa lah. Saya kan dari dulu kan nyucinya di emperan kos, di Pogung kan. Jadi ya biasa aja kalau misalkan kita nyuci sepatu sambil bahas kesehatan. Tapi ini kita nggak akan bahas Susanker ya. Kalian tinggal baca biografi Dr. Tirta aja udah kelihatan kalau Susanker. Jadi kita lagi di Susanker Jogja, ini belakangnya Komunion ya. Ini cabang yang sekarang menjadi cabang utama. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen yang sering keluar. Ya, karena ini bukan di studio, nih di toko yang mungkin ada customer, saya harus memakai masker. Jadi buat kalian semua, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen. Dok, kenapa sih penyakit paru sekarang apa-apa di COVID kan, apa-apa COVID. Emang penyakit lain yang ke rumah sakit tuh nggak ada yang selain COVID? Buset. Kita jawab dan jelaskan. Jadi pada dasarnya seperti ini kawan-kawan semua. Maaf ya nih kalau berantakan nih, namanya dapur ya bos ya. Penerimanya bukan di sini, resepsionisnya di depan di Komunion. Jadi kalau buat kawan-kawan semua agar dimengerti ya, rumah sakit rujukan itu ada banyak. Ya, ada rumah sakit rujukan COVID dan rumah sakit rujukan non-COVID. Kalau semua rumah sakit dibuat COVID, nah nanti pasien-pasien penyakit lain itu seperti apa? Kayak contoh gagal jantung, atau kita bahas paru kayak TBC, bronkitis kronis, bronkitis akut, asma, tonsilitis, rinitis. Ya, itu mereka juga butuh bantuan gitu loh. Atau penyakit-penyakit yang non-paru, non-infeksi kayak cancer, ya kan? Gagal jantung, pembangunan jantung, hipertensi itu kan butuh kontrol terus. Atau malah rumah sakit ibu dan anak itu tidak bisa kalau non-COVID gitu loh. Mereka harus tidak bisa kalau menangani COVID, mereka non-COVID. Kalaupun mereka dapat kasus COVID akan dirujuk di rumah sakit rujukan COVID. Makanya ada yang namanya kalau kalian lihat itu ada bed occupation rate. Bed occupation rate itu adalah jumlah kapasitas tempat tidur yang dalam hal ini dikhususkan untuk COVID. Loh, kenapa nggak semua rumah sakit bisa menangani COVID? Satu, buka ruangan tuh gampang ya, kayak kamar gitu. Tapi kan pada penanganan COVID, khususnya kamar isolasi dan kamar-kamar ICU, itu harus tekanan negatif. Terus ICU harus ada ventilator. Belum tenaga kesehatannya, kalau ICU harus dihandle oleh dokter anestesi. Iya kan? Belum triase-triase yang lain. Jadi tidak sekedar buka kamar, tapi juga dipikirkan fasilitasnya dan SDM-nya. Makanya kalau kita lihat ada rumah sakit modular, kalian ini rumah sakit modular Pertamina yang di Tanjung Duren, dekat apartemennya tim tuh di Metro Park, itu isinya COVID semua. Atau rumah sakit Wisma Atlet tuh, RSDC Wisma Atlet, itu juga isinya COVID semua. Jadi supaya rumah sakit kayak Darmais, harapan kita, itu kan itu untuk non-COVID sehingga bisa menangani pasien lain. Kita garis bawahi, apa sih akibatnya kalau menumpuknya pasien COVID seperti ini? Kalau akibatnya menumpuknya pasien COVID di rumah sakit rujukan COVID, otomatis kan ada yang namanya IGD. IGD itu kalau udah kebanyakan pasien, otomatis akan numpuk. Misalkan ICU full nih. Ternyata berarti isolasi full nih. Berarti kalau ada orang mau naik, pasien mau naik ke atas, berarti kan harus nunggu kamar itu tersedia. Kalau kamar nggak tersedia, berarti dirawat di IGD terus. Padahal rumah sakit rujukan COVID, kalau IGD-nya ini full, mau digarap di selasar. Yang terjadi adalah penuh, makanya banyak orang yang kebagi rumah sakit. Akibatnya nanti memakai IGD yang non-COVID. Akibatnya pasien-pasien non-COVID yang terbengkalai. Dan banyak kasusnya. Terutama pasien-pasien yang konsul telemedicine ke aku, kemarin ada kasus, dia TBC, harus kontrol, karena udah TBC kelenjar. Dan TB kelenjar itu harus kontrol gitu. Jadi yang kasihan adalah pasien-pasien non-COVID ini yang akhirnya tidak mendapatkan pelayanan.
Dan banyak dokter sekarang juga akhirnya telemedicine karena untuk mencegah tatap muka dan bisa beresiko bagi pasien itu sendiri. Nah, itu yang digarisbawahi. Nah, terus kenapa kok apa-apa COVID? Jadi gini, di dalam prosedur masuk rumah sakit itu ada yang namanya triase. Jadi kalau masuk itu ada triase, itu adalah kegawat daruratan. Kayak contoh ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau misalkan kamu datang dengan keluhan gejala-gejala infeksi, apa sih gejala infeksi? Kalau kamu nonton video yang influenza versus COVID, cek di sini, itu ada gejala infeksi di 3 hari pertama, yaitu demam dan nyeri sendi. Nah, kalau ada gejala infeksi gini, praduganya dokter itu berbeda dengan praduganya hukum. Kalau praduga hukum itu adalah praduga tak bersalah. Kalau kesehatan itu praduganya kemungkinan terburuk. Dia harus terbukti tidak buruk baru sampai dibilang aman. Jadi kalau ada orang dengan gejala infeksi apapun virusnya, dia sudah mendapatkan protokol screening. Nah, screeningnya pasti tentu dilihat swab antigen, cek darah lengkap, atau tes NS1 untuk dengue, atau tes Tubac, ataupun tes hepatitis C dan antigen-antigen yang lain gitu. Nah, makanya kalau ada yang bilang, saya perasaan cuma demam doang kok di COVID kan, ya karena infeksi bakteri sama virus itu di awal kayak gitu semua. Ya. Dan COVID itu kan nyerang atas sama bawah, jadi ada kemiripan gejala sama influenza. Kamu cek aja videonya bedanya apa. Jadi bukan di COVID-kan, itu screening. Nah, nanti ketika triase dilihat kalau dia masih bisa jalan, saturasinya bagus di atas 90%, dan stabil, kecepatan napas 15-20-an, berarti dia masih pulang, bisa isoman. Ya, itu protokol awal. Nah, kalau ada orang yang masuk ke rumah sakit dalam keadaan DOA atau death on arrival, ya, nanti dilihat sama keluarganya, ditanya, siapa yang nganter nih? Kok pasien meninggal ini? Kalau nggak ada yang merasa mengenal, jadi meninggal di jalan, semua dalam keadaan pandemi, semua pasien yang meninggal, jika tidak diketahui latar belakangnya, itu harus diswab dulu. Makanya ada orang yang kecelakaan tetap harus diswab, ternyata positif. Dan apakah di COVID kan enggak? Itu kalau di scan, di otopsi, pasti ada gambaran bercak-bercak. Ya. Dan kedua, kalau misalkan, saya dok, saya mengantarkan dia meninggal. Meninggalnya gimana? Diceritakan. Oh, nggak ada gejala infeksi. Berarti nggak diswab. Nah, surat yang ditandatanganin sama pasien itu bukan surat pengcovidan, tapi surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien ini itu swabnya positif, sehingga kalau dikuburkan harus sesuai pemulasaran. Nah, mau nggak pemulasarannya diurus rumah sakit? Gratis. Kalau nggak, ya wes, nanti diurus sendiri, tapi kita cuma ngasih pemandiannya doang. Jadi bukan surat pengcovidan. Surat yang kalian tanda tangani itu adalah supaya kalau kalian COVID, kalian gratis, tidak menanggung apapun, dan yang bayar pemerintah. Nah, rumah sakit ini masih belum cair utang-utangnya. Itu secara singkat. Kalau secara detail itu bahasan lama, kalian bisa cek konten-konten yang lain mengenai prosedur penanganan COVID pada waktu awal. Nah, kita akan bahas, emang penyakit paru hanya COVID doang? Enggak. Secara umum penyakit paru itu kalau kita struktur, kalau saya dokter puskesmas, dokter umum, saya biar gampang membaginya menjadi 2, yaitu pernapasan atas sama pernapasan bagian bawah. Ya, pernapasan atas dan pernapasan bagian bawah. Ya, itu beda. Kalau infeksi pernapasan atas dan bagian bawah itu berbeda semua. Dan ada dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit paru. Bahkan ada rumah sakit khusus paru. Contoh di Bandung ada rumah sakit khusus paru namanya Rotin Sulu. Di Solo juga ada. Nah, jadi kalau buat kalian, infeksi pernapasan itu sudah ada yang ngurus diri. Kalau dominannya bawah, itu ke spesialis paru. Kalau dominan atas, ada namanya dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Itu udah beda. Makanya dipisah. Makanya kalau pernapasan, dokter umum, itu kompetensinya banyak. Ada 4A, 4B, ya kan, sampai 3 gitu. Kalau sudah nggak bisa, di refer atau dirujuk ke 2 dokter ini. Kita akan bahas penyakit pernapasannya. Yang pertama adalah penyakit pernapasan yang saya juga pernah menderita itu di kelas 2 SD, yaitu TBC. TBC ini menyerang tidak hanya pada paru. TBC ini tingkat kematiannya di Indonesia per hari 258. TBC ini sudah ada sejak dulu banget, tuberkulosis, dan ada vaksinnya namanya BCG dan diberikan saat kita kecil. TBC ini tidak hanya menyerang pada paru, dia bisa menyerang pada kelenjar, dia juga bisa menyerang pada tulang.
Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini jujur kalau bersemayam dia infeksius. Gejala yang terjadi dari infeksi si bakteri TBC ini kalau bersemayam di paru adalah demam subfebris. Demam subfebris adalah demam yang gerges-gerges, dia tidak ekstrim. Suhunya di antara 37,6 sampai 38. Jadi rasanya badan nggak enak terus dan demamnya selalu malam. Dan demamnya itu lama banget. Bisa lebih dari 2 minggu. Dan ciri khasnya dia sering muncul keringat dingin atau keringetan saat malam. TBC ini bakterinya menular lewat airborne. Itu alasan kalau orang kena TBC dia harus pakai masker terus dari dulu. Dan makanya penderita TBC ini dari dulu pakai masker terus. Sampai di zaman dulu banget itu sampai alat makannya dipisahin, sekarang udah enggak. Dan TBC ini kenapa? Berarti TBC lebih berbahaya dari COVID, seimbang. Tapi TBC ini prosesnya 6 bulan merusak parunya. Kalau COVID-19 dibandingin COVID-19, dia merusaknya itu kita udah lihat di video yang influenza, 10 days. 10 hari nggak ditangani, 20% jatuh ke berat. Tapi kalau TBC itu 6 bulan. Dengan gejala pertama tadi demam subfebris, keringat dingin, dan batuk-batuknya tuh lama banget, nyaris sebulan. Batuknya lama banget. Jadi dia batuk-batuk terus sebulan nggak selesai-selesai. Dan TBC ini ciri khasnya kalau sudah mencapai paru dan lumayan berat atau sedang berat, itu dahaknya berdarah. Nah, kalau di ronsen, dia gambarannya ada kavitas, bolong, itu yang disebut flek. Flek-flek ini adalah lubang kecil-kecil semayamnya si bakteri, dan kalau dia jadi gede, namanya kavitas. Itu kalau di paru. Saya nggak bahas yang di tulang sama kelenjar, kita bahas yang di paru. Nah, TBC ini sampai ada gerakannya di Indonesia, namanya Stop TB. Saya menjadi dutanya. Karena saya penderita TBC, yang dimana di puskesmas, saya juga pada waktu itu di puskesmas Turi, saya edukasinya juga perihal TBC. TBC ini di Indonesia, sekarang Indonesia tuh nomor 3 terbesar di dunia untuk menderita TBC. Nah, TBC ini selama COVID juga ada, malah lebih parah. Terus kenapa nggak diupdate? Karena sudah lama, mau diupdate. Setiap hari Stop TB Indonesia, TB Partnership, Kemenkes, bahkan ada hari TB nasional, itu setiap hari diupdate. Cuman kaliannya yang nggak ngerti, TB itu diupdate terus. Nah, TBC ini pengobatannya harus 6 bulan. Obatnya banyak banget, 4 obat. 2 RZ, 4 RE. Wah, apa nama obatnya? Wah, banyak banget. Ada rifampicin, kalau rifampicin, kalau kita pipis jadi merah, nggak berbahaya. Ya, banyak nih jenis obatnya di sini semua, biar nggak salah kalian. Tapi obat ini, itu sekarang bisa didapatkan di puskesmas dengan sangat mudah, kalau BPJS. Kenapa dokter tahu? Karena ketika saya bertugas di puskesmas, setiap pasien TBC yang datang ke puskesmas, itu tinggal bawa BPJS, atau sekarang KIS, Kartu Indonesia Sehat, dulu Jamkesmas, dulu Jamkesda juga ada, itu mereka dapat obat langsung, yang sebulan sekali kita follow up. Nama ngeceknya adalah tes putum, BTA tes, ya bakteri tahan asam, atau Bacillus tahan asam. Jadi bakteria itu warna merah ini, kalau kena asam dia warna merah ini, dicek positif. Dua sputum dan atau lewat ronsen, nanti ronsennya kelihatan. Nah, pengobatan ini nggak boleh putus selama 6 bulan. Kalau selama 6 bulan penderita TBC ini putus pengobatannya, bakteri ini akan menjadi resisten. Itulah kenapa pengobatan TBC harus habis, antibiotiknya harus habis. Kalau nggak habis, bakterinya resisten, akan menjadi step namanya stage 2. Di stage 2 ini pengobatannya udah beda, salah satunya streptomycin. Makanya kalau kemarin saya bilang azitromycin tuh bayangin itu udah streptomycin saja diberikan pada orang kena TBC yang stage 2. Kalau kalian memberikan azitro di COVID awal, yang ada bakteri-bakteri ini bisa resisten, salah satu TBC ini. Nah, TBC ini kalau stage 2 masih gagal lagi, aku setahun. Jadi stage 1 ku gagal, terus stage 2-nya aku berhasil. Kalau gagal lagi stage 2, akan nama TBMDR. Tuberculosis multidrug resistant. Nah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pakai dan akan menyebar. TBMDR itu akan rentan ke TB kelenjar dan TB tulang yang akhirnya ke isolasi terus. Makanya COVID ini mencapai isolasi dari stage awal. Sementara TBC itu baru stage 2 dikurung di isolasi. Bukan dikurung sih, ditempatkan. Nah, TBC ini juga meninggalkan gejala sequel.
Gejala tertinggal apa? Dia akan mengalami barrel chest kayak saya, barrel chest. Jadi barelnya namanya kayak tong barrel chest, kayak tong, kayak drum. Terus habis itu kurus terus, nggak bisa naik-naik. Kenapa? Karena pada TBC ini digrogotin penyakitnya sama si Mycobacterium. Makanya pada penderita TBC itu rentan banget terkena juga HIV/AIDS. Dan begitu juga sebaliknya. HIV/AIDS itu kan menular lewat darah. Jadi misalkan TBC kena HIV bisa, misalkan dia berhubungan seks dengan orang yang kena HIV tapi nggak ada gejala, dia bisa langsung ketularan. Dan pada penderita HIV sekaligus TBC, itu perburukannya cepat. Karena dua-duanya sama menekan kerja imun kita dan akan menimbulkan infeksi sekunder. Kayak contoh jamur, fungus. Nah, yang dikhawatirkan jamur hitam itu bisa terinfeksi juga pada penderita TB dengan HIV/AIDS. Makanya pentingnya penderita TBC ini di follow up agar rajin minum. Itulah kenapa di setiap puskesmas ada kader kesehatan yang khusus ngurusi TBC. Sampai posyandu untuk memastikan si pasien ini minum obat. Kalau dia nggak balik, kita pasti telepon. Karena bahaya banget kalau dia sampai menularkan sesamanya. Biasanya yang ketularan itu anak kecil. Anak kecil ketularan dari orang dewasa yang nggak sadar. Saya ketularan dari almarhum eyang saya. Eyang saya batuk-batuk, dan ternyata dia nggak sadar kalau dia TBC, nular ke saya. Batuknya emang ada darahnya. Makanya saya kurus terus. Dan untuk menangani penyakit TBC, dietnya harus tinggi nutrisi protein. Apakah menderita TBC berat badan bisa normal? Bisa, asalkan nutrisi proteinnya terpenuhi. Jadi orang TBC itu dietnya tinggi protein. Berarti berbahaya TBC? Sama. Cuman ingat, TBC ini prosesnya 6 bulan. Biasanya ketahuan di 2 bulan. Tapi kalau COVID, ketahuan di 5 hari, perburukan dari 14. Meninggalnya TBC 258 per hari. Makanya di Indonesia, TBC masih menjadi target goal dari Kemenkes agar diturunkan dari 3 besar dunia. TBC. Secara lebih singkat, kalian bisa cek Kemenkes atau Stop TB Indonesia. Ya. Nomor 2, tonsilitis. Tonsilitis itu adalah di bagian sini. Itu TBC itu bawah ya. Tadi kita bilang saya nggak bahas atas bawah, tapi penyakit paru itu beda atas bawah. Kalau atas ke THT, bawah ke paru gitu. Walaupun kadang-kadang mereka rubber atau rat bersama. Kalau dokter umum urus semuanya. Saya bahas penyakit pernafasan, bukan hanya pada paru. Tadi pertama TBC. Sekarang kedua kita bahas yang pernafasan atas lagi, tonsilitis. Tonsilitis sering terjadi pada anak kecil. Gejalanya sama dengan kayak COVID, nyeri telan. Apakah semua nyeri telan dikategorikan COVID? Enggak. Pasien saya di telemedicine berapa orang ngeluh nyeri telan. Setelah saya cek, itu ternyata di tonsilnya atau amandelnya ada putih-putih kayak sariawan. Itu bakteri. Dan tonsilitis kronis. Tonsilitis itu adalah sebuah infeksi yang terjadi di tonsil. Amandel sini. Ini kalian kalau raba, jadi ujung rahang. Di sini ada jendol-jendol 2. Ini adalah tonsil. Tonsil adalah komponen penting bagi kita untuk sebagai pertahanan tubuh. Jadi kalau ada infeksi di bagian pernafasan atas kayak mulut, gusi, dia yang pertama kali akan ngelawan. Tapi dia juga bisa keinfeksi. Nah, tonsil ini kalau keinfeksi, dia responnya akan membengkak, udem. Sama kayak paru kita, kalau ada infeksi dia keisi cairan, sama ini bengkak. Bengkaknya ada grade-nya. T1, T0, T1, T2, T3, T4. Kalau sampai bengkaknya nutupin saluran pernafasan, maka biasanya orang-orang ini akan diangkat, namanya tonsilektomi, amandelnya diangkat. Maka jangan sering kalian dengar kan, ada anak kecil, amandelnya infeksi, terus dokter THT-nya bilang, ini diangkat dioperasi ya amandelnya. Bakso lagi. Kenapa sih? Hobi banget pas saya lewat. Jadi, tonsilitis ini, kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan membesar sampai T4. Mamahnya anak-anak, mamanya Cipeng Junior, Diska itu pernah tonsilitis sampai grade 3. Jadi kalau tidur susah banget di sini bengkak, untung bisa turun. Nah, tonsilitis ini gejala utamanya adalah nyeri telan. Terus sininya merah banget, bagian faring, orofaring. Terus ada kayak lesi itu kayak perlukaan pada tonsil. Terus nafasnya bau banget, baunya amis. Terus kadang berdahak, dahaknya kuning. Kalau itu kalau bakteri. Dan tonsilitis yang infeksi bakteri, itu harus dicek sama THT akan mendapat antibiotik dan pengurang radang. Tonsilitis yang berlangsung secara kurang dari 2 minggu itu disebut tonsilitis akut. Kalau dia kambuh-kambuhan terus disebut tonsilitis kronis. Pada tonsilitis kronis itu harus diangkat. Pada tonsilitis yang
menghalangi jalur nafas juga harus diangkat. Tuh. Yang ketiga adalah rinitis. Rinitis itu adalah pilek radang pada rino. Gejala utama adalah rhinore. Rinitis ini bisa menjadi gejala yang lain. Ya, infeksi virus atau infeksi bakteri bisa menyebabkan rinitis. Tapi yang paling sering adalah rinitis alergi. Rinitis alergi adalah ketika kita pagi hari, dingin atau malam hari, kita bersin terus dan cairannya warna bening. Kalau misalkan rinitis ini tuh kalian tahu, hidung ini mempunyai pertahanan tubuh. Pertahanannya adalah silia dan mukosa. Kalau misalkan suhu kita itu dingin, udara luar dingin, maka hidung kita akan menghangatkan udara tersebut dengan cara membengkakkan mukosa dan membuat udara itu normal. Jadi berapapun suhu yang di luar itu akan masuk normal ke dalam paru. Ya, pahlawannya itu si hidung. Makanya kalau ada orang nafas lewat hidung itu lebih enak karena dia penyaringnya lebih banyak. Filternya lebih banyak si silia-silia ini. Dan debu-debu ini akan dikeluarkan dari hidung dengan berupa upil atau korong. Jadi upil-upil itu adalah debu-debu yang tersaring. Dan upil ini nggak perlu dibersihin pakai tangan, karena dia pas mandi akan keluar sendiri. Nah, makanya kalau kamu nafas lewat mulut, kamu sering batuk atau kamu sering bersin. Karena di sini ada nervus, refleks, batuk atau bersin. Yang kalau ada debu, kamu langsung mengeluarkan. Nah, hidung ini rinitis. Itu kalau misalkan debunya terlalu banyak dan terinfeksi, akan mengeluarkan diven cairan-cairan bening. Nah, hidung, tenggorok, dan telinga itu terhubung dalam saluran. Dan di kepala kita, ini ada namanya tengkorak. Tengkorak ini biar imbang, tengkorak kita itu berongga. Ada sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus frontalis. Nah, sinus ini pun ada alirannya. Kalau misal pilek yang tidak ditangani dengan baik, kan membengkak. Otomatis akan menghalangi aliran sinus, sehingga bakteri bisa naik dan menjadi sinusitis. Kalau sinusitisnya akut, itu ciri khasnya hidung buntet, nyeri ketuk pada pipi, nyeri perubahan posisi, apalagi kalau ke bawah. Dan nanti matanya bisa merah. Makanya pada penderita COVID juga ada yang sampai konjungtivitis. Itu karena COVID-nya menghalangi, membuat hidung menjadi bengkak di dalam, dan akhirnya terjadi infeksi sekunder di bagian mata. Karena hidung dan mata itu terhubung juga dari sinus ethmoidal dan terhubung juga dari kelenjar air mata. Makanya kalau kalian nangis pasti meler, karena dari air mata keluar di bawah. Hidung sama telinga juga terhubung dengan saluran. Makanya kalau pilek yang tidak ditangani dengan baik kan buntet, karena tadi kan menyempit. Terus kalian jangan sekalipun ketika hidung buntet meniup dengan kayak gini, jadi kayak gini, terus disebul. Itu sama aja kamu ngasih lendirnya ke telinga. Memang lebih nyaman, tapi kamu sama aja membuat lendirnya itu ke telinga, sehingga terjadi otitis media. Maka pada orang yang pilek, biasa suaranya bindeng, dan dia telinganya sakit, dan kalau masuk pesawat, sakit banget. Ya, refleksnya mengunyah, untuk menyeimbangkan udara di telinga dengan hidung. Sehingga kalau kamu nggak urus dengan baik, nanti pileknya ini akan masuk ke bagian tengah, menjadi otitis media, terus nanti keluar cairan atau congek dari telingamu. Nah, kalau nggak ditangani dengan baik, jadinya gendang telinga pecah membrannya. Nah, habis itu hidung sama mulut juga tersambung dari saluran nasofaring, ya kan? Nah, dari sini makanya kalau kamu swab itu dites di sini. Karena reseptornya di sini sama di sini, yang pas sama virus. Makanya kalau kamu pernah kan kamu hidung buntet, kamu hisap keluarin lewat dahak, itu lewat sini keluarnya. Nah, makanya karena ini berkesinambungan semua, maka kalau ada infeksi di hidung tidak ditangani dengan baik, itu bisa nyebar kemana-mana. Terus apalagi penyakit lain, bronkitis kronis. Dan yang bisa bronkitis kronis atau bronkitis akut adalah radang pada bronkus pada paru. Itu gejalanya sama. Kalau pada bayi namanya bronkiolitis, ada juga. Kalau pada orang dewasa, sering terjadi pada bronkus. Jadi karena infeksi yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya dia menginfeksi bronkus-bronkus pada paru. Yang terjadi adalah gejalanya sama. Sama kayak COVID gejalanya. Tapi kalau bronkitis akut bisa ditangani dengan baik. Kalau bronkitis kronis itu kayak orang perokok. Atau orang-orang yang di pabrik kena asap. Atau yang orang kena polusi. Dia akhirnya bronkusnya itu menyempit terus karena terisi sel-sel infiltrat. Dan nggak bisa balik lagi. Akhirnya dia kalau inspirasi bisa, tapi kalau ketika ngeluarin nafas, nggak bisa. Yang terjadi adalah terlalu banyak udara di dalam, ekspirasinya nggak seimbang. Jadi dia akhirnya berusaha untuk ngeluarin ini, jadinya sesak nafas. Karena kebanyakan udara nyangkut di dalam, terutama CO2. Itulah bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis itu nggak bisa sembuh, dia kambuhan. Makanya kalau
bronkitis kronis itu harus diet tinggi protein. Kembali lagi, diet tinggi protein. Penyakit paru itu rata-rata diet tinggi protein untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kalau bronkitis kronis diterusin, yang terjadi dia adalah terjadi eksaserbasi akut. Jadi serangan tiba-tiba suaranya mengi, saturasinya turun, lendirnya banyak, sesak napas. Itu kayak pegawai saya, Vanda, kena eksaserbasi akut. Gejalanya mirip sama asma. Terus obatnya ya anti radang, pengurang aktivitas peradangan di paru. Nah, bronkitis kronis ini kalau kamu terusin terus akan menjadi PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Dan kalau diterusin lagi jadi kanker paru. Mampus lu. Banyak kan? Nah, ada lagi asma. Asma ini kambuhan. Asma ini memang menurun karena ada genetik yang sebagian besar menurun karena genetik alergi. Jadi misalkan kalau alergi debu kan rintitis alergi, dia bersin terus. Kalau ada juga yang reaksi alerginya tuh di bronkusnya. Jadi kita tahu lagi kalau bronkitis kronis dia terpicu sama asap asing. Tapi kalau asma dia bukan terpicu sama asap, dia terpicu sama dirinya sendiri. Jadi ada reaksi autoimun atau reaksi imunologi di dalam yang ketika kepicu sama alergen, tiba-tiba kita malah mengeluarkan atau menyempitkan bronkus tersebut sehingga kita bisa nafas tapi nggak bisa mengeluarin. Suara dari asma adalah wheezing, yaitu mengi. Karena dia bisa ngisep tapi nggak bisa ngeluarin. Yang terjadi karena ini bronkusnya menyempit, akhirnya terjadi resonansi suara, keluar dia. Nah, gimana tuh? Itu asma. Dan asma ini obatnya ada asma akut sama asma kronis. Ada asma yang terkontrol sama enggak. Asma akut ya kita tahu obatnya salbutamol, tapi menyebabkan berdebar-debar. Atau dinebul, pakai Ventolin. Atau yang kronis ya harus dikontrol terus. Karena asma kronis itu impact-nya bisa sistemik. Orang asma ini bisa rentan kena COVID. Karena kita tahu, ingat. Karena imunnya nggak seimbang. Makanya orang pada asma, pada penderita asma yang ingin vaksin, dia harus konsul ke dokter paru atau penyakit dalam untuk melihat alerginya berapa dan terkontrol nggak. Apa sih definisi terkontrol? Jadi kalau asma kambuh dikasih obat dia sembuh. Asma yang tidak terkontrol adalah dia kambuh dikasih obat tetap ke IGD, nggak bisa sembuh tanpa oksigen. Dan itu banyak. Nah, dan ada nih pita suara. Pita suara itu ligamen. Kalau orang nyanyi ngeng, itu ligamennya bergetar. Makanya pada penyanyi, orang yang nyanyi suara tinggi terus, ligamennya bisa putus. Pernah kan? Adele terapi setahun mandek. Makanya kalau orang nyanyi terus itu bisa radang pita suara. Nah, jadi banyak bro. Tapi kan tidak mungkin kita ngupdate, TBC diupdate terus. Ada, tapi kan kita nggak mungkin update di media sosial. Kenapa? Karena yang jadi pandemi adalah COVID. COVID ini statusnya adalah pandemi. Apa sih pandemi? Pandemi adalah sebuah keadaan ketika terjadi infeksi masif di seluruh dunia dan itu tidak dikenali, baru. Kalau sudah dikenalin dan menjadi di daerah itu menjadi spesial, namanya endemi. Makanya TB itu endemi. Dan masih banyak penyakit pernafasan lain. Contoh jamur. Pada orang dengan HIV/AIDS atau orang yang imunnya nggak stabil, contohnya COVID, imunnya nggak stabil akibat diberikan dexamethasone terlalu banyak. Memang COVID-nya selesai, tapi dia jadi nggak stabil imunnya. Bisa terkena infeksi jamur. Jamur-jamur ini bisa menetap di paru dan akhirnya jadi parasit. Jadi apa? Sama, pneumonia. Jadi pneumonia itu salah satu gejala peradangan pada parenkima paru. Pneumonia itu peradang parenkim paru dan bisa terjadi karena infeksi bakteri, pneumokokal, infeksi jamur, atau infeksi aspergillus kalau nggak salah, sama infeksi virus. Udah. Nah, jadi banyak kan? Banyak. Tapi kenapa dia COVID? Karena pandemi. Dan vaksin ini tidak hanya untuk COVID doang, TBC udah ada, BCG. Bahkan influenza aja ada vaksinnya. Ada. Nah, sudah jelas. Jadi buat teman-teman, penyakit paru itu banyak. Itu alasan sampai ada dokter THT. Penyakit pernafasan itu banyak. Ada THT, ada dokter paru, penyakit dalam. Itu paru. Bahkan ada yang namanya BTKV, bedah torak kardiovaskular. Yang ngurusi bedah bagian jantung doang. Sekompleks itu tubuh kita. Jadi kalau kalian mau belajar lebih jauh, nggak apa-apa. Banyak kok, banyak banget penyakit-penyakit di sini. Dan alurnya adalah kalau kalian mengalami gejala demam, infeksi, nyeri sendi, nyeri telan, nggak apa-apa. Ke dokter umum dulu. Tapi kalau sudah jelas, sesak nafas, saturasi turun, itu ke dokter paru atau penyakit dalam. Tapi tetap kalau udah jelas infeksi paru, itu ke dokter paru. Kalau infeksi atas, THT, ke dokter SP THT.
Kecuali kalau daerah terpencil itu bisa ditangani karena kondisi emergensi. Itu kalau dari saya. Sekian.